itu, maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram. Ini tadi yang kita bahas berkaitan dengan lidah. Karena lidah lain, perut lain. Karena sumber, ya walaupun masuknya ini dari mulut, nah, tapi permasalahannya ini nanti di perutnya. Karena dalam hadis itu ada kullu lahmin nabata minal haram annaru aulabi. Jadi daging yang tumbuh dari makanan daging yang haram ataupun barang yang haram, maka neraka itu lebih utama tempatnya. Jadi setelah kita makan, yang merosot kan di perut. Makanya ada pembahasannya. Nah, adapun perut itu, maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram. Itu yang pertama. Jadi makan yang haram ini, nah, mungkin nanti di sini juga dibagi, mungkin nanti di belakang. Jadi haram dari zatnya haram, ataupun haram dari segi cara mendapatkannya, kan beda. Kopi ini halal, nyolong, tapi nyuri haram. Apalagi barang haram. Nah, ini berarti haram perbuatannya. Daging babi haram. Ainnya, oh saya nyari sendiri kok, buru sendiri, tetap haram. Nggak nyuri kok. Nggak nyuri, tetap haram. Karena yang haram adalah ainnya. Nah. Dan yang subhat, nah, subhat. Jadi ada haram, ada subhat. Karena mungkin ada juga di bahasan belakang berkaitan. Karena subhat ini lebih dekat kepada yang haram. Mungkin contoh sepintas subhat ini. Kita pelihara ayam. Kita pelihara ayam. Ayam tetangga. Habis itu kita juga punya ayam. Ayam kita lagi bertelur. Ayam tetangga pun lagi bertelur. Nah, berarti ayam yang punya kita kan ayam punya kita. Yang boleh kita makan kalau dia bertelur ya ayam punya kita, kan gitu. Tapi ayam tetangga bertelur ini dari tempat bertelurnya ayam kita. Berarti kan bercampur. Bisa nggak kita bedakan? Enggak. Mana telur ayam kita, mana telur ayam orang? Kan nggak bisa bedakan. Sama. Orang bahkan kadang-kadang buktinya apa? Buktinya begini. Sering kadang-kadang kita punya ayam warna hitam. Itu. Tiba-tiba begitu beranak kok punya ayam warna putih. Benar kita nggak punya ayam putih. Gitu. Nah, ataupun lebih jelas kadang-kadang kita tahu ayam tetangga itu dari tempat bertelurnya ayam kita. Bahwa itu sudah jelas telur di tempat bertelurnya ayam kita itu sudah bercampur telur ayamnya tetangga. Telur-telur yang ada di situ itu termasuk barang subhat. Telur tetangga itu? Ya semuanya. Kafe sih. Telur yang ada di situ semuanya itu subhat. Barang subhat. Nah ini yang coba ini. Nah, tapi kita nggak bisa membedakan. Kan ya. Mana yang telur kita, mana punya tetangga. Nah, ini yang agak susah memang. Nah, jadi intinya kalau memang terjadi seperti itu, ya, berapa ada telur di situ? 10. 22. Kita sampaikan kepada tetangga. Oh tetangga, ayammu ini telur di sini. Ambil telurnya, tolong dikurung ayam. Ada 10 teman yang nggak tahu punya tetangga berapa biji telurnya. Itu telur. Makanya kita nggak tahu. Punya kita ayam kita berapa, punya tetangga berapa. Jadi karena kita nggak tahu itulah, maka kita meminta ridhonya dari tetangga. Tolong ayammu dikurung, ayammu tiap hari
kemari. Terus gorene ndoke gorene. Ndoke bagi loro enggak iso, tek balik akeh. Nah, jadi kalau kita memberatkan hal yang seperti itu, berarti kita memakan yang Haram. subhat tadi. Subhat. Nah, ya bisa jadi ya yang kita makan punya kita. Karena bercampur tadi. Subhat. Kenapa kok dibilang subhat itu lebih dekat kepada yang haram? Ya karena tadi kita nggak bisa bedakan mana punya kita, mana punya tetangga, punya orang. Kalau yang betulan kita makan, kita goreng itu punya kita, ya berarti halal. Kalau kebetulan punya orang ya haram. Nah, kamu punya orang kan itu. Nah ini memang agak susah memang. Barang subhat ini yang agak susah. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan subhat ini banyak sebenarnya. Nah, di antaranya lagi juga kita di kebun. Di kebun itu ada batas. Ya. Nah, ada batas nih. Kita nanam buah-buahan di Diperingkat. peringkat. Itu punya siapa itu? Buah itu kalau buah. Yang nanam awak. Nah. Punya awak lah. Walaupun kita yang nanam, kita yang pelihara, karena posisinya Tengah-tengah. di tengah batas antara kebun kita dan kebun tetangga, itu nggak semuanya milik kita. Di sebelah sana milik dia, sebelah sini milik awak. Ya, bisa jadi. Nah, makanya buah yang ada di pohon di batas tadi, buahnya itu semua subhat. Baik kanan kiri. Baik kanan kiri. Bagus tebang lah gitu. Ya makanya alangkah baiknya kita jangan tanam buah-buah di peringkat. Seandainya ini di peringkat ini pohon, akarnya yang di kebun kita patah semua, tumbang nggak ini? Bisa jadi tumbang. Kenapa? Akarnya yang di kita ini besar. Ya. Kan gitu. Yang punya yang nanam tadi kecil. Yang ke kebunnya rupanya cuma akar kecil-kecil. Yang di tempat kita yang besar. Begitu kita potong, tumbang lah. Karena lebih banyak makan dari kebun kita. Makanya itu perlu hati-hati. Jadi alangkah baiknya kalaupun itu diperingkan misalnya ada buah-buahan, berarti ya dua-duanya memiliki. Nah, tapi walaupun dua-duanya memiliki, nah, kita harus saling ridho. Ya dicukup ya cuma ya. Macam gremeng. Awas nadu Wes manenin. Nah, itu tak iso. Dan kita juga sebagai orang yang sebelah yang nggak boleh serakah. Kan juga sebalik. Tapi itu namanya susah. Apalagi tetangga yang nanam, kita yang ambil, pasti nggak terima kan ya. Makanya alangkah baiknya Berikan. ketika memang dia di peringkat, Peringkat. kalau memang sudah terlanjur besar, jadi mati. Kalau mau nanam, ya jangan, kita hindari, jauh. Ya sekurang-kurangnya, yang kira-kira kalaupun nanti akar yang di kebun dia itu dipotong, punya kita nggak terganggu. Pohon itu tadi. Nah, itulah kadar kita menanam di kebun kita. Tapi kalau kira-kira bisa mengganggu tetangga ya kita hindari. Nah, ini subhat ini yang agak ribet kita urusannya. Dan yang subhat, maka engkau sungguh-sungguh atas menuntut yang halal. Maksudnya jangan haram, jangan barang yang subhat. Jadi perut kita itu kita isi dengan barang-barang yang benar halal. Karena sabda Nabi SAW, "Thalabul halali fardhatun ala kulli muslimin." Artinya menuntut yang halal ataupun mencari, berusaha untuk cari barang yang halal itu fardu atas tiap-tiap orang Islam, wajib. Jadi
kita cari penghidupan untuk sesuatu yang kita makan, barang-barang yang halal itu hukumnya wajib. Ini khusus bagi orang Muslim, tiap orang-orang Islam. Dan itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal halalu katsirun wa laysa 'alaika antatayaqana bawatinal umuri bal 'alaika an tahtariza mimma ta'lamu annahu haramun au tadunnu annahu haramun dhanna yahsulu min alamatin najizatin muqaddaratin bil misal. Artinya, maka yang halal itu banyak dan tiada lazim atasmu bahwa engkau yakin pada batin suatu itu akan halalnya. Tetapi lazim atasmu bahwa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahwasanya adalah ia haram, atau engkau sangka bahwa adalah ia haram dengan sangka yang hasil ia daripada alamat yang yaitu pada ketika itu yang dikira-kirakan dengan umpamanya. Maksudnya gini, kalau barang yang sudah kita jelas tahu-tahu itu halal, ini jelas haram, ini jelas halal. Karena ini saya yang nanam, ini juga di kebun saya, nggak di kebun orang. Benihnya pun saya yang usahakan, yang rawat juga saya gitu. Ataupun ketika tani, ketika dagang, ini saya beli dengan uang yang halal, saya jual sesuai dengan aturan-aturan orang berdagang, berarti hasilnya juga halal, udah jelas. Hasil dari barang tadi juga halal, cara kita mentasarufkan juga dengan cara halal, kan udah jelas, berarti barang itu halal. Begitu juga sebaliknya ketika barang itu lazim. Lazim itu maksudnya bisa jadi, bisa jadi ini haram, bisa jadi juga halal. Berarti ada keraguan, barang ini bisa jadi dihasilkan dengan cara yang haram, bisa jadi juga halal. Jadi ketika ada keraguan dalam hal-hal yang seperti itu, maka harus kita perjelas, terlebih-lebih antara halal dan antara haramnya tadi itu ada tanda-tandanya. Nah, misalnya gini, ini kan berkaitan dengan hal yang kedua ini, berarti kan ada bercampur barang lain yang membuat kita was-was, ragu, atau keyakinan kita ini kayaknya ini barang haram ini. Nah, contoh ini tergabung kepada barang yang subhat tadi. Biasanya gini, kita udah jelas nih, ayam bertelur pertama, telurnya ini, maksudnya kita tandain. Enggak kita tandain pun kita bentuknya tahu. Telurnya ini agak putih. Telur saya ini berarti warnanya agak putih. Nah terus begitu besoknya kok ada telur yang agak-agak kuning. Karena telur kampung itu kan beda-beda. Ada garam putih, ada agak kuning. Jadi ada keraguan untuk membedakan yang halal dan haram. Maka ini juga harus kita pastikan supaya tidak terjerumus kepada yang diharamkan. Nah, adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu yaitu amat banyak, dan setengah daripadanya itu harta yang diambil daripada kafir, harbi, perang. Apa jalan yang dapat engkau ambil daripadanya, maka yaitu halal. Itu kan barang orang itu.
harta rampasan perang. Umat muslim atau umat Islam perang melawan orang kafir. Kan itu. Jadi apa yang dibawa oleh orang kafir tadi terus kita rampas. Entah baju perang, kadang entah hewan yang digunakan untuk perang, kudanya misalnya. Nah, itu kita ambil. Itu barang yang kita ambil dari kafir harbi. Kafir harbi ini maksud kafir yang diperangi. Nah, itu barang-barang itu halal. Atau kalau dalam bahasa kitabnya itu apa namanya itu? Hasil rampasan lah, hasil rampasan perang. Hasil rampasan perang. Nah, itu karena nanti itu ada pembagiannya. Berarti itu barang yang halal boleh dimakan oleh orang Islam ketika berperang melawan orang kafir harbi. Itu udah jelas barang itu halal, kan itu. Tetapi jika di suatu yang diambil daripada kafir harbi itu dengan perang daripada raja, maka yaitu tiada halal, melainkan kemudian daripada dikeluarkan akan khumus. Maksudnya ketika berperang melawan orang kafir harbi ini ada apa namanya? Seperti yang disampaikan di sini, jika suatu yang diambil daripada kafir harbi dengan perang daripada zah, maka itu tiada halal. Zah apa ya? Ada situ. Nih, daripada raja. Oh, raja. Nah, masuk raja di sini berarti perang itu dipimpin oleh raja. Misalnya kerajaan ini melawan kafir harbi. Berarti ketika ada hasil rampasan, itu orang yang ikut perang bersama raja tadi itu nggak boleh langsung ambil. Itu maksudnya. Nggak boleh langsung ambil. Kenapa? Karena barang yang dihasilkan dari hasil perang itu nanti dikumpulkan dulu semua. Nanti 1/5-nya itu baru boleh dibagi. Kalau tadi mungkin ya perang-perang yang tanpa ada dipimpin oleh kerajaan, kan bisa jadi. Dan lagi halal barang yang didapat daripada berburuan dan yang dapat daripada mengambil kayu di hutan dan yang diambil daripada gali-galian dan harta yang didapat daripada fasak dan harta yang didapat daripada berniaga dan harta yang didapat daripada berbendungan. Berbendung dan bertanam, berbendung. Maksudnya berbendung apa nama? Timbul. Enggak. Seperti tambak. Makanya kolam hasil berbendung ini seperti orang berternak ikan. Ternak ikan maksudnya. Bertanam tanaman dan harta yang didapat daripada zakat dan sedekah dan hadiah dan harta pemberian orang dan sebagainya. Maksudnya yang halal. Yang halal itu kan jenisnya banyak. Jadi harta yang halal ini banyak jenisnya. Di antaranya yang sudah jelas-jelas, maksudnya barang itu jelas-jelas halalnya, kan gitu. Misalnya yang didapat untuk berburu, orang berburu, itu halal nggak? Halal. Hewan liar. Karena memang itu hewan liar. Nggak ada yang melihara. Boleh ayam ditongkol. Jadi ada ayam tetangga yang ataupun ini dapat kambing. Kambing tetangga yang ditembak. Bukan kambing hutan kan itu. Tetapi kalau memang itu di hutan bentuknya kambing ya berarti memang itu misalnya nggak ada pemiliknya.
Beda dengan ini pernah terjadi soalnya beberapa tahun yang telah lewat di daerah timur Aceh ini, Bener Meriah, daerah timur. Dulu kan banyak orang memelihara kerbau. Oh. Kerbau itu diliarkan memang. Isinya nggak kayak di sini di apa? Dikandangkan, diaritkan. Kalau sekarang kan gitu. Tapi kalau di daerah bawah kan ada itu. Ada beberapa tempat itu yang khusus memang untuk diliarkan. Kandang kerbau, sapi kan itu. Perkandangan. Itu beberapa tahun yang lewat itu kan sehingga orang ketika menjumpai itu ya suka-sukanya dia tembak. Nah, itu termasuk ke apa itu? Nah, itu termasuk berarti yang ditembak itu kan milik orang. Iyalah. Jelas-jelas milik orang. Orang memang dipelihara di tempat yang memang sudah disediakan oleh si pemeliharanya tadi. Itulah tewang lah itu. Ya, berarti kan kalau itu udah jelas haramnya. Jadi yang halal ini berarti kalau memang nggak ada pemiliknya. Di antaranya kalau hewan buruan itu ya jelas-jelas di hutan. Atau dengan didapat daripada mengambil kayu di hutan. Ngambil kayu di hutan. Rupanya di atas kayu itu ada burung misalnya. Nah itu ada sangkar burungnya. Sehingga di situ ada telurnya. Mungkin telurnya besar-besar misalnya. Berarti kan halal. Karena memang di hutan itu kan memang hewan liar. Nggak ada pemilik khususnya. Atau pemilik pribadi. Berarti itu jelas halalnya. Dan yang diambil daripada gali-galian. Kita punya kebun ini. Begitu nyangkol kok nemu kotak. Ternyata itu harta karun. Kan itu. Harta memang dulu pernah disimpan oleh orang zaman dulu. Nah, tetapi tidak ditahu orangnya. Bahkan mungkin itu pendaman orang-orang kafir, bisa jadi. Jadi harta itu termasuk halal. Nah, tapi ada syaratnya nanti. Ada syaratnya kalau memang tanda-tandanya itu memang peninggalan orang jahiliyah misalnya, ataupun tinggalan orang-orang kafir zaman dulu, itu halal. Dengan syarat nanti begitu didapatkan itu dibayarkan dulu zakatnya. Yang udah dapat, udah simpan sendiri, makan sendiri. Nah, ini hak-haknya itu harus dikeluarkan juga zakatnya diantaranya. Dan harta yang didapat daripada pasak ini kayaknya ketika orang perempuan minta si laki untuk menceraikan kalau nggak salah. Ada orang laki ini punya istri. Istrinya minta cerai sama suaminya. Bang, saya ceraikan, kata si istri. Terus kata suami, saya mau nyeraikan kamu bayar 10 juta. Begitu dibayar, jatuhlah pasak cerai, talak tadi. Kalau nggak salah itu kata-kata istri kepada suaminya seperti itu tadi, itu namanya pasak. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu berarti kan halal. Duit yang dikasih istrinya tadi. Dan harta yang didapat daripada berniaga, ini jelas kita dagang. Tapi dagang ini juga dagang yang memang benar-benar sesuai dengan tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini jangan dagang yang nipu, karena dagang yang nipu nanti ujung-ujungnya ke riba. Contoh dagang nipu, kita menjual misalnya buah-buahan, kan gitu. Begitu ketika ditanya orang, berapa buahnya nih, Pak? Bagus-bagus kali nih. Oh, itu yang bagus itu sekian. Yang bagus sekian ribu. Oh, udah 1 kilo. Lah, ketika memasukkan, dia campurkan dengan barang yang nggak bagus.
berarti kan dia sudah curang. curang. Jadi dari hasil menjual buah yang dia campur dengan barang yang tidak bagus, itu kan sudah timbul nanti di situ riba. Nah, itu beda lagi. Tapi dagang yang dimaksud sini jelas halalnya, yaitu dagang memang yang sesuai dengan aturan-aturan pedagang itu sendiri. Jadi nggak asal dagang. Dan harta yang didapat daripada berbendung, maksud berbendung ini seperti kita pelihara ikan, berarti seperti tambak, kolam kan itu udah jelas, artinya jelas tempat-tempat kita kan gitu, kita pelihara, kita mengisinya, kita ngasih makannya, itu jelas halalnya. Dan bertanam-tanaman, ini jelas kalau kita nanamnya tadi di kebun kita. Yang jadi permasalahan nanti kalau memang kita nanamnya itu di batas antara kebun kita dan kebun tetangga, ini yang jadi permasalahan. Tapi kalau di kebun kita memang di tengah kebun kita, ya udah jelas halalnya. Dan harta yang didapat daripada zakat, misalnya kita mustahik, orang yang berhak mendapat zakat, misalnya fakir, miskin, berarti yang didapatkan itu halal. Jadi nggak ada cerita itu barang nggak halal. Walaupun mungkin sebagian pendapat zakat itu adalah kotoran. Kenapa? Ya memang pembersih. Zakat itu kan pembersih bagi harta yang ditinggalkan. Kan itu. Makanya keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, Bani Hasim dan Bani Muthalib itu tidak diperbolehkan memakan zakat. Zakat nggak boleh. Bani Hasim dan Bani Muthalib. Ataupun kalau di pokoknya keturunan Bani Hasim dan Bani Muthalib. Kenapa nggak ada? Keturunan Nabi. Oh. Zakat itu kan kotoran. Jadi keturunan Nabi itu nggak boleh makan kotoran. Makanya nggak boleh. Beda dengan sedekah. Sedekah boleh. Sedekah boleh. Tapi zakat tidak boleh. Dan harta pemberian atau hadiah itu berarti pemberian. Ini hadiah, pemberian. Itu udah jelas halal. Nah, itu. Kira-kira ada nggak? Mungkin memang ya, ataupun Pak Bambang. Kira-kira barang itu halal nggak? Nah, kan bisa jadi. Kadang mendapatkan harta sesuatu, tapi nggak ada dari yang disebutkan tadi. Itu tergolong halal apa haram? Ada nggak kira-kira? Karena bisa jadi. Yang jelas di sini kalau kita bertani, nanam-nanam, nanam cabai, jelas halal. Ataupun mungkin kalau bahasa kita ini buruh, kan itu pokoknya jelas halal. Kalau jumpa uang itu Pak di jalan. Jumpa uang di jalan. Sebuah Enggak, belum tentu. Kalau jumpa uang di jalan, barang temuan itu dinamakan luqtah, barang temuan. Barang temuan itu dilihat barangnya berharga enggak, nilainya itu ada nilainya enggak. Ketika memang barang itu ada nilainya, si penemu kalau dia ambil, misalnya ada uang nih, berapa, 100.000 misalnya. Pak Bambang tahu, wah ada uang. Kalau cuma dilihat, ya nggak masalah. Didelok nggak masalah. Cuma didelok nggak masalah.
Tapi begitu dipegang, Jadi masalah. itu jadi permasalahan. Yang pertama, kewajiban Pak Bambang karena sudah megang uang tadi, Pak Bambang harus jaga. Yang pertama, uang itu harus dijaga. Di mana Pak Bambang menemukan uang itu harus diumumkan dalam jangka waktu yang kira-kira standar dengan uang itu. Misalnya 100.000, kan gitu. Seharusnya jadi retukan. Berarti kalau 100.000 ini kira-kira 3 hari lah. Kita umumkan di mana kita dapatkan uang itu selama 3 hari. Setelah itu boleh kita pakai. Tapi udah dipakai pun masih tapi. Tapinya ini. Nah, tadi yang pertama kita jaga. Habis itu kita umumkan. Setelah kita umumkan nggak ada juga yang ngakuin bahwa itu ada orang yang kehilangan, nggak ada. Habis itu pakai boleh, tapi begitu ditanya apa itu ya. Rupanya yang pertama ketika kita pakai kita harus tanda itu ciri-ciri uang. Ciri-ciri uangnya harus kita tandain itu. Kan gitu. Harus kita ketahui ciri-cirinya. Setelah kita pakai nanti kalau ada orang yang nyari, kan gitu. Yang bisa jadi itu uang berharga sekali bagi orang itu. Ada yang nyari, terus jumpain kita. Terus kita tanya tanda-tandanya apa? Uang tahun keberapa? Uang tahun berapa itu keluarannya? Apakah tahun ini? Apa tahun 2000 berapa? Kan ada tahun-tahunnya. Atau bahkan dia itu hafal kali. Nomor seri-serinya pun dia hafal. Kan bisa jadi. Jadi kita harus benar-benar ciri-ciri dalam uang itu kita paham. Ketika memang ini kan sudah kita pakai tadi. Iya. Setelah kita tanya dengan beberapa pertanyaan berkaitan dengan uang tadi, betul itu punya dia rupanya. Kita wajib mengembalikan. Itu kita gawe kok. Ayo, kita tadi setelah kita pakai, tapi kita tanda. Selain kita tanda dengan uang tadi, kita juga berkewajiban untuk mengembalikan apabila si pemiliknya itu memang benar-benar pas dengan ciri-ciri uang tadi. Ya masalahnya kan perlu terus digawe. Ya mau digawe. Ya kan udah ingat loh Pak. Ya udah ingat masalahnya duitnya udah dipakai. Kita ganti sama duit yang ini, dia nggak mau, mintanya duit yang itu masalahnya. Baik piye? Ya kan ya kita ngomong. Saya uang ini uang bisa saya kembalikan, tapi uang itu sudah terpakai. Kita bilang saya akan kembalikan uang senilai uang itu, tapi bukan uang itu yang saya dapatkan itu. Ini nggak lemak gitu. Aneh ibu model karena istilahnya memang duit itu memang sembarangan duit. Bu istilahnya buat dialam toko sopo saking panatiking. Nah itu kepiye kasusnya kok itu ya. Kalau memang mungkin uang itu bisa kita cek misalnya gini. Oh kemarin saya beli ke tempat Pak Bambang misalnya. Coba tanya. Itu berarti Pak ya? Ya pokoknya kita tanggung jawab. Itulah susahnya. Susah lah itu. Susah mah. Nenek masalah duit sama-sama di 100.000. Oke lah, tinggal balik ya kan. Makanya sekawal mau tak omong kan. Ketika ada uang. Kita lihat. Alah berat ini. Bayar resiko ini. Tapi uang tak cekal. Alah berat tinggal. Tapi kita cekal tak tinggal itu lah. Kecekal ya 100.000. Alah tapi berat tekane. Gak iso. Karena nek dicekal itu ditanggung jawab. Makanya seorang itu cukup pikir sih. Wani tanggung jawab. Cekel. Nek wani tanggung jawab, cekel kowo. Tapi nek wis dicekel berat iki. Berat iki balik iki wis harus
Pokoknya atas nama wis dicekel harus. Nah, itu memang agak ribet. karena nang fikih kowe ada pembahasan nih. Barang tercecer Iya. atau tos kalau nang bahasa kita itu mulai barang yang Berharga. tidak berharga. Sehingga usah nggak berharga pun sesuatu. Itu peneneng enek kadar-kadari umum kini ke pirang dino, kulit barang sing berharga itu sampai pirang bulan. Nah, itu eneng. Kira mah barang berharga, barang nggak berharga pun jadi masalah juga berarti. Masalah lah. Selalu sih barang yang dopo los. Barang dewi terus. Iya. Tapi kadang-kadang kan gini. Orang yang akan menjadi permasalahan itu biasanya kebanyakan itu barang yang kalau memang benar-benar Berharga. Biasanya uang nek cuman hanya 150 Wis lah. lali biasanya. Iya. Ini sak tas dulu kan. Kecuali 10 juta 100 juta sangat berharga nih uang. Sakit-sakitan gila. Ataupun kadang-kadang surat berharga, Surat tanah, surat tanah, sertifikat, apa kadang segala macam kan. Nah, itu ya ini kadare. Kita mungkin kupirang bulan. Nek mau kan kurang-kurangnya duit 100.000. Nek 3 dino kita umumke. Biasanya wong nek lewat 3 dino iku sekali biasanya. Tapi yang jelas itu tadi, ketika kita mendapatkan jumpa uang, pasti oke seneng ya karo enggak. Yo. Gak enak mau nemu duit Spesial gitu. Nah, tapi sebagian enak juga. Dan mikirnya bukan karena ilmunya iki mikirnya. Biasanya aku nek tak cukup iki, kok hilangnya lebih oke. Iya. Biasanya. Ya, kan itu memang mesti jadi pertimbangan. Ora lah. Untuk 5.000 hilang 10.000 gitu. Itu sebagian. Makanya hal-hal seperti ini kalau kita sudah punya ilmu ini itu lebih mudah. Tapi nek wis dulu wis kabeh iku sampe memang enggak enek sing goleke ya aman lah iku ya Pak. Aman. Meneng ae lah. Itu ya aku tanya syaratnya itu mau pokoknya dicekel tanggung jawab harus ngumumki sing penasaran kan kita ndelok tas yo kan. Duduk tas isine apa ora? Kosong apa nek isine? Ketok enek isine. Penasaran cekel aku buka rapuh gila isine jalan. Nah, itu. Apa nama dicekel ya tanggung jawab. Nah, nek tas kadang iku mau iso jadi sing gak sedepe wis dijukuk wong dike. Ya kan? Nah, iku sing Ya, sakit yo kan. Sing sakit kan kadang cukup duit dijukuk kan buku tase, duit ndilek omongi. Ya gak ngerti. Ngerti mau entuk tas itu ora mungkin namanya ya. Ora percaya kan. Kakek wong biasanya cukup isine tasnya dibuang meneh. Tapi yang jelas ketika kita mendapatkan yang sebenarnya dari pihak yang kedua kalinya, ya kita yang wajib kita amankan adalah ya ketika kita dapatkan itu. Kalau sebelumnya itu misalnya ada uangnya ratusan juta misalnya, waktu kita buka tinggal surat-suratnya nggak berharga kan. Ya berarti tanggung jawab kita ya cuman mulangkan iki yang mulangkan daripada isi tas yang ada ketika itu. Masalahnya kan kalau sebelumnya itu ada uang apa segala macam, kita itu bukan beban kita secara hukum. Maksudnya secara hukum fikih ya. Tapi ini saya itu mana? Oh kalau udah dia yang ngambil, ya pasti dia ini yang iya makanya itu jadi masalah kan koyo ngono. Masalah kan wis kecekel iki mau. Iso dijutek-jutek iki wis.
Nah, sekali lagi. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya, itu maka yaitu nyata seperti daging babi. Mesti barang memang barang itu yakin harami, yakin. Dari kok daging babi yakin nggak ini haram? Daging babi yo yakin. Yakin. Apa di? Cuma kan nek di kongkon gabungin di daging kebun, di daging babi awak pun nggak paham. Iya, yo, maksudnya kan ini. Di bahasa yang pertama ini yang yakin diketahui akan haramnya. Berarti Babi. ini tumpukan daging babi. Terus ada sebelahnya ini tukang daging kebu. Tetap Jelas. babi ambil. Hah? Tetap babi ambil. Ya kan kalau misalnya ditumpuk lah beda-beda gitu, awak nggak apal daging. Tanya mana dagang, Mbak mana daging babi mana yang kerbau, yang ini atau yang ada yang babi. Kalau itu kan nggak kena kita. Yang intinya pokoknya Yang Menjelas tahu. jelas tahu bahwa itu haram. Ya contohnya itu daging babi. daging babi Ya, jelas haram. haram. Dan anjing jelas haramnya. Dan sekalian binatang yang haram. Kan binatang ini ada yang haram untuk dimakan, tapi tidak najis. Oh, Kan ini nih. binatang itu suci, tapi haram untuk dimakan. Apa contohnya? Oke. Kucing. Kan suci, Oke. tapi haram untuk dimakan. Lah kalau anjing sama bebek tadi itu memang ainnya Haram. haram. Kalau kita pegang harus disama, najis. Kan gitu. Dan yang haram lagi yaitu bangkai. Ya, bangkai atas nama bangkai ini berarti sesuatu yang hilang nyawanya bukan karena Sembelih. disembelih Kan. menurut syarak. Nah, ini hewan. Kalau dalam fikih itu disebutkan illa kecuali ikan dan Lalang. belalang. Kalau ikan dan belalang Bangke itu bangkinya halal. halal. Bangkinya halal. Karena nggak ada orang yang mau makan ikan di sembelih. Repot nanti. Nah, sebenarnya nggak juga, karena ada juga itu sebagian ulama itu apa namanya mensyariatkan dengan memotong seperti ikan, ada juga, tapi itu nggak Ikan. wajib, Oh, iwak itu potong Iya, juga. potong. Surung nati. Yo. Makanya sebenarnya ketika kita akan mengolah ikan yang masih hidup, itu sebenarnya jangan ini menurut ulama itu, menurut ulama itu jangan dengan memukulkan kepala ikan itu. Harus dipotong Pak. Nah, ada bagian-bagian itu untuk mempercepat Kematiannya ikan itu. Paling susah biasanya kan ikan lele. Itu ada sebenarnya. Sebagian ulama menyarankan supaya itu tetap harus disembelih. Itu dengan memotong bagian tertentu dari ikan itu sehingga ikan itu lebih cepat mati. Biasanya ada itu yang pernah saya lihat itu di bagian kepalanya. Lele itu. Nah, Tukul dal. enggak, di bagian kepalanya itu nanti seperti di apa? Cucuk. Di pisau yang tajam itu, yang lancip. Cucuk Itu dicucukkan di situ, ditekankan, dianukan, seperti dipotongkan gitu. Di-risking. Nah, itu cepat. Nggak boleh dipukul kan. Sesuatu yang keras. Itu sebagian. Tapi itu yang jelas itu nggak wajib. Oh, nggak wajib. Nggak wajib. Kayak itu kesunahan saja. Dan harta yang didapat daripada mencuri, ini jelas haramnya. Harta yang didapat dengan mencuri dan merampas, ikan apa, hewan curian,
merampas. Apa beda mencuri dan merampas? Mencuri delik-delik, merampas ngerampok terang-terangan. Terang-terangan. Nah, itu beda. Berarti mengambil hak orang lain Secara terang-terangan. kalau kita mencuri berarti tanpa diketahui si pemilik. Kalau merampas, kita mengambil punya orang lain Secara secara terang-terangan. terang-terangan. Itu jelas-jelas berarti sesuatu yang Haramkan. diharamkan. Walaupun makanannya Halal. 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 Hmm, Lah misalnya seperti tadi beras, halal. halal lah berasnya. Ya. Tapi caranya, Mendapatkannya. cara mendapatkannya Dimakan tetap haram. tetap haram karena didapatkan dengan cara yang Haram. 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 Tapi makanya ketika misalnya orang bilang beras itu Haram. haram, beras itu haram, Siapa? kita nggak boleh langsung ngasih, oh siapa bilang haram, mana haram, Beras kok haram, kecuali babi haram. Jadi harus kita lihat dulu maksud haramnya itu dari segi apanya. Dari cara mendapatkannya, Nah, apa ainnya, baiknya. apa cara mendapatkannya, lalu diperjelas. Oh ainnya itu baru kita bantah. Kalau ain berarti barangnya, itu kita bantah. Oh cara mendapatkannya, oh bisa jadi kadang dia tadi nyuri, merampas, dan sebagainya. Dan harta riba dan arak dan harkat. Apa harkat? Harkat itu Bundi bapak. ya sambungan tadi. Terus sudah share purung aku boleh gitu sini. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya, Akan dalam kurung haramnya, adapun. maka yaitu harus mengambil akan dia jika ada ia. Bukan masih sebelah tadi. Duduk ya, baliknya ya si anak. Adapun yakin diketahui akan, nah ini bawah ini. Oh, Yakin. diketahui akan haramnya Ya. itu, maka yaitu Adapun di bawahnya tadi. yaitu Nah, seperti sini. Nah, ini. Dan harta yang didapat daripada mencuri dan merampas dan barang sebagainya. adapun Adapun yang akan oh berarti itu ada yang kurang itu tadi. Zon. zon. Bukan, sebelum itu ada lagi. Ini mah masih kurang. Dan harta riba. Harta riba. Nggak ada jadi itu. Oh, riba nggak ada. Dan arak. Dan arak. Dan sebagainya. Jadi riba itu jelas-jelas dia haram. Haram. Harta riba haram. Arak haram. Arak. Arak. Karena termasuk najis. Arak itu termasuk najis. Jadi najis haram Minum, makan. dimakan. Sebentar. Allah SWT. Adapun ini. Adapun yang zon. Nah, sebelah situ. Memang agak sing kurang kita bikin satu bapak bocor sabu. Berapa ya tanggal? Tanggal 6. Tengah kiri. 6. 66.